Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah berkomitmen untuk menyediakan 290 juta uji klinis ketiga vaksin hingga corona Sinovac akan segera dilakukan. Lantas selama proses uji coba klinis ini, tahapan apa saja yang akan dilalui? Jadi pokoknya setiap hari itu 2 minggu pertama sih ya, itu harus lihat ada nyeri lokal, ini ya, kemerahan, penebalan, pembengkakan. Kita juga harus berperan gitu, selain pemerintah, dari kita juga ya bisa ikut berperan aktif gitu. Ya kalau misalnya memang belum terpanggil ya kenapa harus dipaksakan gitu. Saat ini saya sedang perjalanan dari Jakarta menuju kota Bandung. Kami ke Bandung untuk melihat bagaimana uji klinis fase ketiga dari vaksin Sinovac yang sudah akan dilakukan pada subjek percobaan manusia. Tidak tanggung-tanggung, 1.620 dari warga Bandung Raya dan sekitarnya akan menjadi relawan dari uji coba vaksin Sinovac ini. Vaksin ini dianggap bisa menjadi solusi bagi pandemi yang sudah kita rasakan berbulan-bulan lamanya. Namun siapakah relawan-relawan itu yang mampu dan mau meresikokan dirinya menjadi subjek percobaan pada vaksin Sinovac yang masih dalam uji coba? Saksikan penelusurannya dalam Fakta kali ini. Bersama saya, Balkis Manisa. Saya sudah ada di Puskesmas Dago, pemerintah Kota Bandung. Dan di hari ini, hari Jumat ya, tanggal 14 Agustus, adalah penyuntikan uji klinis vaksin Sinovac gelombang berikutnya ya, yang akan disuntikan kepada relawan-relawan yang hadir di beberapa situs ya. Nah, kita lihat seperti apa. Masih menunggu proses dari uji klinis, saya sama kameramen Budi Satrio sama Kang Arya Kapur ini masih nunggu. Kenapa? Karena prosesnya nggak sebentar. Ada rapid test dulu, baru kemudian injeksi vaksin. Sementara ada 20 subjek kurang lebih di Puskesmas Dago. Kita mau tunggu nih seperti apa sebenarnya kesan mereka. Apakah mereka sebelumnya sudah punya pengalaman jadi relawan atau belum? Dan kelompok masyarakat seperti apa sebenarnya yang menjadi subjek dari uji klinis ketiga? Ikuti Fakta Nemu. Shalom. Oke. Kenapa Shalom memutuskan untuk jadi relawan? Saya mikir sih kalau bukan saya siapa lagi sih. Jadi nggak diajak siapapun? Lihat dari artikel aja sih saya. Artikel apa? Dari berita. Dari berita. Ada nggak sedikit kekhawatiran Shalom ketika baca-baca soal efek samping vaksin dan lain-lain? Enggak sih. Kenapa? Soalnya udah uji klinis ketiga. Jadi ini udah dengan tekad bulat mau divaksin? Iya. Udah siap? Siap. Keadaan sehat? Sehat. Oke. Makasih Shalom ya. Aku tunggu nanti setelah selesai, kita ngobrol lagi ya. Siap. Aku mau tanya gimana kamu kesannya setelah divaksin, terus ya bisa ceritakan dan berbagi sedikit sama masyarakat. Makasih Shalom ya. Mudah-mudahan lancar ya. Oke. Kita sudah lihat salah satu pemuda ya, usia 19 tahun dan memutuskan mendaftarkan dirinya sendiri tanpa ajakan ataupun suruhan untuk menjadi relawan. Shalom sudah selesai alhamdulillah. Tadi Shalom selamat sudah jadi relawan ya. Siap. Pasti apresiasi juga untuk Shalom. Tadi prosesnya berapa lama Shalom? Ya kurang lebih sih 1,5 jam lah ya. 1,5 jam. Ya. Di mana tadi disuntikan? Ini untuk rapid test. Ya ini rapid test. Vaksinnya? Terus vaksinnya di bahu kiri. Oh ini. bukan. Oh yang ini ya. Ya. Mohon maaf ini. Semangat dari kamu, kesan dari kamu yang kamu dapat setelah kamu di dalam apa? Ya saya nangkepnya sih ya kita di sini tuh buat bumi lebih damai. Kalau lagi dalam lah. percobaan Kayak ada awal. berhasil, ada belum berhasil, misalnya ya, kita berdua pasti berhasil. Gimana tuh? Kamu ada kekecewaan nggak kalau misalnya sampai ini ya ternyata nggak bisa lolos dan lain-lain? Ya nggak apa-apa sih, namanya juga uji coba. Uji coba ya. Nah, kamu saja nanti dipantau 6 bulan. Nah, kepikir nggak tuh perjuangan selama 6 bulan nanti dipantau untuk akhirnya jadi solusi atau tidak gitu? Ya kepikiran sih bakal agak ribet, tiap hari harus
mantau-mantau diri sendiri. Apa aja tadi yang kamu kasih lihat? Jadi pokoknya setiap hari itu 2 minggu pertama sih ya, Iya. itu harus ngeliat ada nyeri lokal, Oke, ini ya. kemerahan, penebalan, pembengkakan. Kalau memang bisa ditahan, ya kalau bisa memang nggak ngeganggu, ya dibiarin aja. Cuman kalau ngeganggu harus langsung lapor. Salam juga tahu ada ibaratnya jaminan asuransi. Ya, Sudah baca? udah. Apa? Segala macam. Kalau kita misalnya ada sakit, apapun itu, kita datang aja ke rumah sakit, terus kita tunjukin kartu ini, tim dari peneliti bakal datang sih. Oke. Cuman kalau kita ke klinik, sistemnya di reimburse. Jadi diulangi lagi ya, informasi penting. Asuransinya yang kamu pahami dan diberikan informasinya seperti apa? Kalau kita ke rumah sakit, bakal dikasih klaiman, cuman kalau ke klinik langsung di reimburse. Oh, berarti bayar dulu, nanti diganti. Nanti yakin nggak dengan mekanisme seperti itu? Yakin aja sih. Nah, mungkin Salam juga sempat dengar harusnya kan semua lapisan masyarakat bisa saja jadi relawan. Kalau Salam sendiri bisa berharap pemimpin duluan yang jadi relawan atau rakyatnya duluan yang jadi relawan? Saya mikir lebih ke pemimpin sih, supaya menimbulkan kepercayaan ke rakyatnya bahwa ya uji coba tuh nggak seburuk itu. Nggak seburuk itu berarti buruk nih. Ini gimana nih? Nggak seburuk itu tuh asumsi masyarakat tuh kan uji coba tuh nggak aman lah dan lain-lain. Kalau ada pemimpin yang mau jadi uji coba relawan, saya pikir asumsi bakal berubah sih. Salam, terima kasih. Mudah-mudahan niat mulia kamu dan tulus kamu bisa berbuah hasil yang baik ya buat kita semua. Sadarilah kamu jadi bagian dari sejarah ini. Mudah-mudahan kamu juga sehat selalu sampai pemantauan selesai. Halo Mbak, relawan ya? Oke Mbak, mau tanya sebentar. Selamat ya sudah jadi relawan. Ini namanya siapa? Gunita. Gunita. Ini Riani. Riani. Oke, Gunita sama Riani. Kamu daftar atau diajak? Daftar sih. Daftar. Iya. Kenapa daftar? Karena pengen jadi relawan. Nah, oke. Mungkin nih sebagai mahasiswa pasti kritis, ya. Tahu ada beberapa pejabat yang juga kasih statement mau jadi relawan? Iya. Seperti Pak Gubernur misalnya, atau mungkin Wakil Bupati Bandung Barat misalnya. Sempat dengar juga? Iya, sempat. Sempat dengar. Nah, pendapat kamu gimana soal siapa sih yang harus jadi relawan untuk membantu berkontribusi dalam sejarah bangsa ini untuk menyelesaikan pandemi COVID-19? Iya, harusnya kita semua sih warga Indonesia. Jadi nggak cuman petinggi-petinggi gitu, cuman mungkin karena mereka ikutan bisa jadi contoh gitu. Kalau yang tinggi-tinggi aja gitu nggak takut dan bisa ikutan, nah kita aja kenapa enggak gitu? Kita juga harus berperan gitu, selain pemerintah, dari kita juga ya bisa ikut berperan aktif gitu. Mau tanya, kalian kan mahasiswa nih, teman-teman di kampus ingin juga nggak sih jadi relawan atau pada takut? Nih presentasinya gimana kalau boleh berbagi sedikit? Sebagian ada yang takut ya, sebagian juga ada yang pengen gitu. Oke, bahasa yang ingin gimana? Yang mereka excited yang juga ingin jadi relawan gimana? Ya ingin ikut berpartisipasi dan nyobain aja gitu gimana gitu proses vaksinasi ini. Kalau yang takut? Yang takut karena takut virusnya itu loh, takut. Iya, jadi takut kayak banyak keluarga kali di rumah, terus dari keluarga juga banyak yang kayak ya udah jangan gitu. Jadi kayak lebih milih jangan aja gitu, apalagi yang di luar kota dan sering berpergian gitu. Jadi kan kalau udah divaksin harus stay gitu ya di domisili. Kamu sendiri? Iya sama sih. Izin sama orang tua gimana? Kalau izin sama orang tua ya ditawarin jadi relawan, terus kebetulan kan kakak juga ikut. Oh, kakak juga ikut. Iya, Kakak, maksudnya kakak Iya, dia. ini? Iya. Oke, jadi ikut maksudnya ikut sepupuan ya? Oke, jadi ikut terus kemudian Awalnya boleh nggak boleh sih, tapi lama-lama jadi boleh. jadi kamu kasih pengertian ke ayah sama ibu ya, supaya mengerti ini aman dan lain-lain. Iya. Ibu Yusi dan Pak Tovan ini kan sudah jadi bagian dari sejarah, berkontribusi ya dalam proses uji klinis fase 3. Pernah jadi relawan sebelumnya? Belum. Sama belum, baru kali ini. Ini baru pertama kali. Iya. Kenapa Bu? Kenapa ya? Kenapa? Saya ingin tahu, penasaran kita. Kalau menurut saya sih gini ya, ini kan kondisi seperti ini udah terlalu lama ya. Jadi
ya saya, istri saya, keluarga saya, ataupun seluruh masyarakat di Indonesia ataupun dunia ingin segera selesai. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan ini yaitu dengan ditemukannya vaksin gitu. Betul. Makanya begitu ada kabar untuk jadi relawan, ya saya, istri saya, ya dengan sukarela untuk bisa ikut andil bagian di uji klinis ini. Ya. Saya harus tanya ini karena kan begitu vaksin masuk, tentu yang masuk adalah pro kontra, ada polemik ya. Ini dari negeri Cina, gimana kehalalannya, udah ada sertifikasi MUI belum? Terus anggapan miring ketika kemudian dikatakan kenapa kita yang jadi uji cobanya, kenapa tidak Cina? Apa yang di benak Bapak saat itu soal ini? Awalnya ya saya juga Apa? seperti pemikiran seperti itu ya. Kenapa kok nggak di Cina langsung gitu? Justru di negara-negara yang bukan Cina sendiri termasuk Indonesia ya. Nah, tapi ya setelah saya pikir kondisi saat ini gitu ya yang sudah panjang sekali gitu. Saya berpikir ya ini pasti orang pintar gitu. Semua orang berpendidikan, semua tahulah gitu ya. Untuk sertifikasi masalah halal pun ya kan ada BP POM ya, MUI ya pasti ikut andil lah di sana gitu. Jadi sudahlah saya percaya aja ya mudah-mudahan Allah memberikan ya jalan untuk kita semua supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, jadi minta izin ke orang tua juga nggak ini ibu bapak untuk jadi relawan? Kalau masih ada Izin lah. izin. Ya. Suara orang tua seperti apa? Jangan. Suara orang tua jangan, karena Jangan. padahal tenaga kesehatan nih, Iya. tapi masih didorong sama orang tua. Alasan orang mungkin tua, ya kekhawatiran. Ya. Yang jelas sih kekhawatiran mungkin. menurut bapak dan ibu, haruskah para pemimpin, pejabat juga memberikan contoh dan menjadi pionir dalam menjadi bagian sejarah juga menjadi relawan? Bapak ibu, bapak. Menurut saya ya seharusnya gitu. Untuk kepercayaan masyarakat juga bahwa ini tuh aman gitu. Ya. Oke, jadi rakyat dulu, pemimpin dulu, yang mana? Ini ya kalau menurut saya ya harusnya pemimpin dulu biar masyarakat percaya kemudian ya mengikuti jejak langkah dari pemimpin gitu. Tapi ya itu terlepas dari masalah hati masing-masing ya. Jadi ya kalau misalnya memang belum terpanggil ya kenapa harus dipaksakan gitu. Kami ucapkan terima kasih ya Bu. Pemantauannya juga akan dilihat 6 bulan. Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan insya Allah jadi solusi buat bangsa ini. Kita temukan fakta berikutnya.